Selamat berjumpa anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali. Pertama kali mungkin anak-anak ini berjumpa dalam renungan atau pendalaman iman Kristiani. Anak-anak yang terkasih dan mungkin Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan, kami kita bersyukur kepada Tuhan karena perjumpaan pada kesempatan yang indah ini. Mari kita awali perjumpaan ini dengan memuji Tuhan, seraya juga memohon kehadiran Tuhan ya, melalui lagu pujian. Baik, dengan pujian ini kita lakukan juga dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam pujian ini karena Tuhan yang kita imani sungguh telah bangkit. Mari kita bersama-sama siapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Di sini tinggal bersama kami murid-Mu, hanya Engkaulah sumber hidup kami, dan Engkaulah hidup abadi. Di jalan ke Emmaus datanglah Yesus, dua muridnya tak mengenalnya. Yesus membuka percakapan, daya ilahinya kobarkan hati. Katanya Tuhan di tengah kami hadirlah, di sini tinggal bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Engkaulah hidup abadi. Di dalam perjamuan yang bersahaja, Kau tidak kami diberkatinya, dibagikannya pada muridnya. Maka terbukalah mata mereka, datanglah ya Tuhan di tengah kami hadirlah. Di sini tinggal bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Engkaulah hidup abadi. Dalam keduanya pikiranlah, rahmat berlimpah atas mereka. Dengan langkahnya bawakan warta, Tuhan telah bangkit dari kuburnya. Datangnya ya Tuhan di tengah kami hadirlah, di sini tinggal bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Engkaulah hidup abadi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Datanglah ya Tuhan, di sini tinggallah bersama dengan kami, murid-murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Engkaulah hidup kami abadi. Kami mohon ya Tuhan, kasih sayang-Mu, limpahkanlah rahmat di hati kami, agar kami pun kan menyadari bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Datanglah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Hadirlah di sini, tinggallah bersama dengan kami murid. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Engkaulah hidup kami abadi.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita imani telah bangkit dari kematian. Hari Minggu-minggu ini merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenang setelah beberapa kali menampakkan diri kepada para muridnya. Minggu ini adalah minggu yang ketiga, di mana kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan mendengarkan atau melihat, memahami bagaimana cerita Tuhan Yesus itu telah bangkit. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada para muridnya. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan atau membaca bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, dan setelah itu para murid itu akan kembali ke Yerusalem berjumpa dengan para murid, teman-teman murid yang lain, dan pada saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Baik anak-anak, kita coba perhatikan bersama bagaimana kisah kebangkitan Tuhan Yesus itu. Silakan untuk mencermati, memperhatikan kisah pada hal ini. Kamu adalah saksi-saksi. Perhatikan, dua murid Yesus yang bergembira karena baru saja melihat Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Dia memecah-pecahkan roh. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai berada di kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, adalah aku, dan lihatlah, karena aku tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padaku makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong kurma. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang telah tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Katanya pada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dari antara orang mati pada hari yang dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Baik, anak-anak, demikian kita perhatikan bersama tayangan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan bagaimana para murid itu menyaksikan sendiri semuanya tentang bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Semua para murid akhirnya mengetahui bahwa Yesus itu telah bangkit. Kita perhatikan, mungkin anak-anak tahu bagaimana Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri mula-mula kepada Maria Magdalena, kemudian kepada Petrus, Yohanes, dan akhirnya semua para murid mengetahui tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kisah tadi kita perhatikan sebenarnya mengambil dari bacaan Injil Lukas 24 ayat 35 sampai dengan 48, di mana di sana dikisahkan bagaimana Yesus menampakkan diri yang semula dengan kedua murid dari Emmaus, dan setelah kembali ke Yerusalem mereka berkumpul. Dalam perkumpulan itu Yesus menampakkan diri kepada mereka semuanya. Dalam peristiwa penampakan itu kita melihat atau membaca, di sini ada bacaan sumber dari cerita tadi, sumber dari film tadi, di mana di sana dikatakan, atau diceritakan bahwa para murid itu mengalami ketakutan. Dia merasa takut karena Yesus itu dikira hantu. Takut karena dia khawatir akan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Karena keraguan-raguan. Namun Yesus pada kesempatan kali itu ingin menunjukkan supaya para murid merasa mantap, merasa percaya bahwa itu bukan hal yang menakutkan. Kehadiran atau kebangkitan Yesus tidak perlu dikhawatirkan lagi, tidak perlu diragu-ragukan lagi. Kita lihat di sana digambarkan tentang Tuhan Yesus yang di balik ketakutan itu ingin membawa damai sejahtera bagi para murid. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Ragal aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Pada yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya. Ini reaksi manusiawi saat dijumpai dan berhadapan dengan Allah yang Maha Tinggi adalah takut. Takut pertama kali muncul
saat Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka bersembunyi dan menjadi takut. Kita bisa membaca dari Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan 10. Sejak saat itu, saat manusia dijumpai oleh Allah yang Maha Tinggi, Allah selalu menyapa, jangan takut. Karena dalam sejarah keselamatan dari sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru, Allah menjumpai orang-orang pilihannya untuk menyampaikan pesan tertentu. Dalam perjumpaan itu Allah selalu menyapa manusia yang dijumpai dengan sapaan, jangan takut. Sapaan itu pun pernah disampaikan kepada Maria Bunda Tuhan, juga kepada para gembala yang di padang. Hari ini pun Tuhan Yesus menyapa para murid khususnya supaya jangan takut. Para murid di sini termasuk anak-anak sekalian. Bukan saja para murid, para rasul waktu itu. Maksudnya adalah jangan takut untuk percaya bahwa Yesus Tuhan telah bangkit. Untuk menumbuhkan keberanian para muridnya, Yesus mengajak mereka untuk melihat bekas luka-lukanya dan makan ikan goreng di hadapan mereka. Lihatlah tanganku dan kaki. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hariku tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Yang mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nyata di situ bahwa para murid sedang berjuang untuk menerima dan memahami kabar gembira Paskah kebangkitan Tuhan, Sang Guru, dan belajar untuk percaya. Kita butuh waktu untuk mengenali kehadiran Yesus di antara kita. Sabda Tuhan yang menyapa para murid, damai sejahtera bagi kamu, juga mengarah kepada kita yang masih berjuang untuk percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menjumpai kembali para murid-Mu untuk meyakinkan mereka bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Sabda damai menyukakan para murid dan mereka yang percaya kepada-Mu. Semoga damai-Mu juga terarah kepada kami dan kami bisa merasakannya sehingga kami bisa mengalami sukacita dan kelegaan oleh karena penyertaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik anak-anak, marilah kita akhiri perjumpaan ini dengan memuji Tuhan. Karena kebangkitan Tuhan Yesus membawa sukacita bagi kita. Nyanyian baru bagi kita. Angkatlah. Kita bersama-sama adalah ini. Baik, kita siapkan kita untuk memuji nama Tuhan. Nyanyian baru angkat
disalibkan dan wabah, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea. Sesudah Tuhan wafat, tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar. Jadilah saksi baginya di hadap seluruh dunia. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Baik anak-anak, demikian renungan, demikian pendalaman iman kali ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat Paskah, selamat melaksanakan tugas, sukses untuk anak-anak, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.